I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Penerapan mode pembelajaran sangat menentukan kesuksesan dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, guru sebagai pendidik dituntut untuk meningkatkan kreativitasnya dalam mendesain pembelajaran. Pembelajaran dikatakan sukses apabila peserta didik mampu menerima materi yang disampaikan dengan baik. Kegiatan belajar berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Sebagai salah satu bagian penting dalam kegiatan pembelajaran berikut ini adalah model pembelajaran yang bisa dipraktekkan di kelas agar pembelajaran yang dilaksanakan tidak membuat bosan peserta didik. Model pembelajaran yang dimaksud adalah Student Team Achievement Division atau yang biasa disingkat STAD. Model pembelajaran STAD adalah strategi pembelajaran kooperatif di mana siswa dikelompokkan dalam satu kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang. STAD adalah salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang di dalamnya beberapa kelompok kecil siswa dengan level kemampuan akademik yang berbeda saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Tidak hanya akademik, siswa juga dikelompokkan secara beragam berdasarkan kemampuan. Teknik ini didasarkan pada gagasan tentang siswa-siswa yang belajar dalam kelompok belajar untuk memahami pembelajaran. Model pembelajaran ini sudah digunakan oleh guru yang sudah berpengalaman maupun yang pemula, karena model ini sangat sederhana. Selain mudah dalam penerapannya, model ini juga mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah siswa tidak akan merasa bosan dan lelah karena belajar melalui kelompok dan masing-masing anggota dapat memberikan motivasinya sesuai tingkat kemampuannya. Manfaat model pembelajaran STAD adalah metode paling sederhana yang menerapkan pembelajaran yang kooperatif yang paling sederhana sehingga bagi guru baru yang belum mempunyai pengalaman akan dapat dengan mudah melakukannya. Berikut adalah beberapa manfaat dari model pembelajaran STAD, yaitu pertama, mendorong keaktifan siswa dalam belajar. Yang kedua, membangkitkan minat dan kemampuan kerjasama, saling menghargai dan peduli. 3. Meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, meningkatkan kemampuan akademik. Yang kelima, meningkatkan kemampuan sosial. Komponen utama model pembelajaran STAD. Ada 5 komponen utama yang menjadi karakteristik model pembelajaran STAD. Yang pertama, presentasi kelas. Kedua, kerja tim. 3, kuis atau tes. 4, skor kemajuan individual. 5, rekognisi tim. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran STAD. Ada beberapa langkah-langkah model pembelajaran STAD di kelas. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi. Dalam langkah ini, guru dapat menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada akhir pembelajaran dan juga memberikan motivasi kepada siswa supaya semangat dalam belajar. Yang kedua, menyampaikan materi. Guru memberikan penjelasan terkait materi yang akan dibahas dalam jam pembelajaran. Yang ketiga, membentuk kelompok. Guru membentuk kelompok yang masing-masing beranggotakan 4-5 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda semua. Yang keempat, membimbing kelompok dalam belajar dan bekerja. Guru membimbing kelompok secara bergantian untuk memastikan setiap kelompok dapat bekerja sama dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Pada langkah ini, guru telah mengimplementasikan 2 komponen utama di kelas, yaitu bekerja tim dan rekognisi tim. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan komponen presentasi kelas yang dilanjutkan dengan kuis atau tes. Komponen presentasi kelas dilakukan bersama dengan teman kelompok masing-masing. Sedangkan komponen kuis dilakukan setelah presentasi selesai dan dikerjakan secara individu. Nilai dari kuis individual akan direkap untuk melihat progres nilai individualnya dan juga untuk dijumlah dan dirata-rata sebagai nilai kelompok. Yang keenam, memberikan apresiasi atau reward. Guru dapat memberikan penghargaan bagi kelompok yang hasil nilainya menunjukkan peningkatan dan seluruh kelompok atas keaktifannya selama bekerja kelompok. Pada langkah ini, guru telah menerapkan komponen rekognisi tim. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran STAD. Yang pertama ada kelebihan dari mode pembelajaran ini adalah siswa bekerja sama dengan mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok,
sehingga meningkatkan jiwa sosial masing-masing. Yang kedua, siswa aktif saling membantu dan memotivasi untuk berhasil bersama. Yang ketiga, semua siswa aktif berperan sebagai tutor, supaya untuk meningkatkan keberhasilan kelompok, sehingga setiap siswa mampu mengembangkan pemahaman dan penguasaan materi yang bersifat kognitif, psikomotor, maupun afektif. Yang keempat, interaksi antar siswa seiring peningkatan kemampuan dalam berpendapat. Selanjutnya ada kekurangan dari model pembelajaran STAD. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya guru tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukan pembelajaran kooperatif. Yang keempat, menuntut sifat siswa, misalkan sifat bekerja sama. Selanjutnya ada prinsip model pembelajaran STAD. Yang pertama, pembagian kelompok heterogen. Model STAD mengutamakan pembentukan kelompok kecil yang terdiri dari siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara siswa yang memiliki keahlian dan pemahaman yang beragam. Kelompok heterogen juga mendorong untuk saling membantu antara siswa yang memiliki kemampuan yang lebih baik dengan siswa yang membutuhi bantuan. Yang kedua, tanggung jawab individu. Setiap siswa dalam kelompok STAD memiliki tanggung jawab individu dalam memahami materi pembelajaran mereka, belajar secara mandiri sebelum berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Setelah itu, siswa mengikuti kuis individu untuk mengukur kemampuan pemahaman pribadi mereka. Dengan demikian, model ini mendorong siswa untuk mengambil pembelajaran atas tanggung jawab mereka sendiri. Yang ketiga, kerjasama dalam kelompok. Setelah belajar individu, siswa bekerja sama dengan kelompok untuk menjawab kuis tim. Kolaborasi antar siswa dalam kelompok ditekankan untuk saling membantu untuk memperkuat pemahaman dan pencapaian prestasi kelompok yang lebih baik lagi. Siswa saling berbagi pengetahuan, pemikiran, dan strategi pembelajaran. Yang keempat, pemberian poin tim. Skor yang diperoleh oleh setiap kelompok dan kuis tim dihitung dan poin diberikan kepada setiap kelompok berdasarkan prestasi mereka. Pemberian poin tim bertujuan untuk mendorong kerjasama dan saling ketergantungan dalam mencapai hasil belajar yang baik. Hal ini memberikan insentif bagi kelompok untuk bekerja sama secara efektif. 5. Penghargaan dan pengakuan. Kelompok yang mencapai prestasi tertinggi diberikan penghargaan atau pengakuan untuk memotivasi untuk menghargai usaha mereka. Penghargaan ini bisa berupa sertifikat, pengumuman depan kelas, atau bentuk pengakuan lainnya yang dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mendorong kerjasama, tanggung jawab individu, dan saling ketergantungan dalam mencapai pencapaian prestasi belajar yang lebih baik. Melalui kolaborasi dalam kelompok, siswa dapat saling membantu dan menggali pemahaman yang lebih dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mendorong kerjasama, tanggung jawab individu, dan saling ketergantungan dalam mencapai pencapaian prestasi belajar yang lebih baik. Melalui kolaborasi dalam kelompok, siswa dapat saling membantu dalam menggali pemahaman yang lebih dalam dan meningkatkan keterampilan sosial mereka.